Kalian dapat menerima ilmu baru di sekolah ini. Nah, kali ini kalian akan mempelajari ilmu biologi. Apa itu biologi? Pasti kalian SMP sudah sering mendengar kata biologi. Nah, di bab awal ini nanti kita akan mempelajarinya secara mendalam. Nah, di bab ini nanti yang akan kita pelajari yaitu objek-objek biologi, cabang-cabang ilmu biologi, dan peranannya bagi kehidupan kita. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak ibu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Ini adalah bab awal kita, oke? Lihat backgroundnya. Inilah yang akan kita bahas semuanya. Nah, di sini akan kita bahas secara mendalam tentang biologi. Nah, coba perhatikan ini. Kata biologi. Sewaktu kalian SMP pasti sudah sering mendengar kata biologi. Nah, ternyata biologi itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, diambil dari dua kata yaitu bios dan logos. Nah, bios itu artinya hidup dan logos itu artinya adalah ilmu. Jadi secara keseluruhan arti biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi. Nah, di sini kalian harus banyak membaca buku. Kenapa? Karena di sini banyak sekali cabang-cabang ilmu biologi. Jadi di sini ibu hanya menerangkan yang secara umumnya saja. Perhatikan. Yang pertama yaitu anatomi. Jadi anatomi ini ilmu yang mempelajari tentang susunan tubuh bagian dalam. Selanjutnya ada morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang susunan tubuh bagian luar. Nah, anatomi bagian dalam, morfologi bagian luar. Yang ketiga, botani. Kalau kalian ingat tentang botani, berarti itu membahas tentang segala sesuatu tentang tumbuhan. Oke, selanjutnya ada kata zoologi. Nah, zoologi, kalau kalian kita bahasa Inggris pasti tahu apa itu zoo, dari kata hewan, berarti ilmu yang mempelajari tentang hewan. Selanjutnya yang kelima, taksonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, inilah secara umumnya. Ada lagi yang ibu ambil biar kalian tambah tahu ya. Yang pertama itu ada genetika. Gen berarti ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Bakteriologi yang dari kata bakteri. Nah, berarti ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Yang ketiga, mikologi. Ini nama Latin dari jamur. Ilmu yang mempelajari tentang jamur. Selanjutnya, fisiologi. Nah, ini ilmu yang mempelajari tentang fungsi-fungsi organ. Nah, kalau kita lihat tadi kan di slide sebelumnya ada anatomi, morfologi, dan fisiologi itu sepaket. Kalau kalian masuk kedokteran, anatomi bagian dalam, morfologi bagian luar, fisiologi bagian fungsi-fungsi organ. Oke? Ekologi ini membahas tentang segala sesuatu lingkungan, ekosistem seperti itu. Oke, selanjutnya yang 678 ini tentang hewan. Jadi ini bagian-bagian ilmu yang mempelajari tentang zoologi tadi. Ada herpetologi, hewan reptil, ornitologi, ilmu yang mempelajari tentang burung, dan entomologi, serangga. Jadi banyak sekali. Semakin maju perkembangan zaman, maka cabang-cabang ini semakin banyak. Oke? Selanjutnya, nah, ada mikrobiologi, psikologi, virologi. Kalau mikrobiologi ini makhluk hidup yang berukuran mikro yang tidak dapat terlihat. Psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Virologi ini tentang virus. Kenapa ini ibu ambil? Karena inilah yang membuat banyak cabang-cabang ilmu biologi, yaitu apa namanya? Mikroskop. Jadi fungsinya untuk melihat makhluk hidup yang berukuran mikro. Oke? Paham sampai situ? Nah, sekarang kita masuk ke metode ilmiah. Jadi kalau kalian mau menjadi seorang ilmuwan, hal-hal yang penting untuk melakukan penelitian yaitu melakukan metode penelitian.
pertanyaan itu harus kalian kumpulkan data-datanya supaya kalian tahu menyusun hipotesis. Hipotesis itu apa? Yaitu menyusun dugaan sementara. Oke. Selanjutnya yaitu melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesisnya tadi supaya kalian dapat menjawab pertanyaan kalian tadi yang pertama tadi. Oke. Selanjutnya yang kelima, setelah itu kalian dapat mengumpulkan data dari hasil penelitian tadi dari eksperimen tersebut. Oke, lanjut. Yang terakhir membuat kesimpulan. Sudah kalian dapat data-datanya, baru bisa kalian buat kesimpulan untuk menjawab hipotesis tadi diterima atau ditolak. Oke, yang pertama, rumusan masalah. Jadi menentukan rumusan masalah itu harus dengan pertanyaan 5W tambah 1H. Apa, bagaimana, kapan, berapa. Oke, jadi ibu buat contohnya satu. Bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap warna daun tumbuhan jeruk. Nah, pertanyaan bagaimana ini sudah termasuk rumusan masalah. Dan pertanyaannya 5W tambah 1H. Jadi, pada rumusan masalah ini kita harus dapat menentukan variabel. Ada 3 variabel. Nanti yang ketiganya bisa kita lihat pada eksperimen. Jadi, di sini ada 2 variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas. Ini kenapa ini disebut variabel bebas? Karena di sini adalah peneliti yang melakukan percobaan. Di sini nanti kalian yang mempengaruhi ada 3 perbedaan. Nah, di sini variabel yang selanjutnya ada variabel terikat. Yang terikat ini dia ini yang akan terpengaruhi oleh variabel bebas, intensitas cahaya yang akan berpengaruh pada warna daun tanaman jeruk. Oke, paham sampai di situ? Selanjutnya, dari rumusan masalah, langkah yang kedua yaitu observasi. Observasi ini kita harus melakukan mencari banyak data. Bisa itu dari studi pustaka, lihat dari jurnal, bisa juga dari teori-teori sebelumnya yang sudah ada. Oke, baru kita dapat menentukan hipotesis dugaan sementara. Jadi, hipotesisnya yang pertama yaitu warna daun akan semakin hijau saat diberi intensitas cahaya tinggi. Misalnya, ini kita dapat dari mana? Dari observasi. Kita sudah melakukan studi pustaka, jurnal, dan teori. Misalnya, tadi kan judul kita kan ada tanaman jeruk. Kita cari misalnya struktur tanaman jeruk. Baru bagaimana intensitas cahaya, bentuk daunnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, semakin banyak ilmu yang kita dapat, kita bisa menemukan hipotesis. Oke? Langkah yang selanjutnya yaitu melakukan eksperimen. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 variabel. Yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat, dan yang terakhir yaitu variabel kontrol. Ya, di sini ada 3 tempat, yaitu yang pertama yang terkena sinar matahari, yang kedua ada dia di tempat yang teduh, dan yang ketiga dia ada di tempat yang gelap. Oke, variabel bebasnya tadi sudah kita dapat, yaitu intensitas cahayanya. Ada dia yang terang, teduh, gelap, bebas. Kan ini peneliti yang menentukan. Baru yang terikat. Mana dia nanti yang berubah, yang terpengaruh oleh variabel bebas, yaitu warna daunnya. Bagaimana warna daun pada yang A, B, atau C, oke? Dan yang kontrol ini nanti hasilnya yang kita lihat. Ini harus perlakuannya sama ketiga tempat. Di tempat A harus sama perlakuannya di tempat B. Begitu juga dengan yang C. Misalnya airnya dikasih setiap hari sebelumnya. Juga dengan yang B, juga dengan yang C, oke? Misalnya bibit jeruk, nah bibit jeruk juga harus ditimbang kalau mau hasilnya tepat, ditimbang harus sama ini yang ketiganya. Begitu juga dengan jenis tanah harus sama, oke? Baru yang terakhir kesimpulannya. Dari sini kalian harus dapat menemukan datanya, bisa berupa grafik atau tabel. Kalau biasanya nanti biasanya tabel. Nanti kalian kuliah bisa bentuk grafik, oke? Nah, di sini bisa kita dapat kesimpulannya yaitu
warna daun tanaman jeruk di tempat teduh ternyata lebih hijau dibandingkan di tempat yang terang atau yang gelap. Nah, dari sini kalian sudah dapat kesimpulan. Disinilah kalian bisa dikatakan seorang ilmuwan misalnya. Oke, paham sampai di situ? Kita lanjut. Oh, berarti hipotesis pertama diterima. Lanjut kita ke tingkat organisasi kehidupan. Perhatikan gambarnya, mana yang paling kecil? Kalau disebutkan nanti urutan yang terkecil sampai yang terbesar harus sudah tahu. Yang terkecil itu adalah molekul. Molekul ini misalnya kalau di biologi, contohnya itu ada molekul DNA, protein. Oke, yang sangat kecil, terdiri dari atom-atom. Nah, baru penyusun sel kehidupan yang paling kecil, yaitu adalah sel. Oke, dari sel kita beranjak ke jaringan. Apa itu jaringan? Kumpulan dari sel yang membentuk fungsi. Bentuknya sama dan membentuk fungsi. Oke, lanjut. Dari jaringan dia akan membentuk sebuah organ. Ini organ apa ini namanya? Organ lambung. Nah, dari lambung misalnya, sistem apa yang akan terbentuk? Lihat ini, dari mulut ada usus, dia akan membentuk sistem pencernaan. Ini dia. Jadi dari organ menjadi sistem organ. Kumpulan dari sistem organ-organ tersebut akan bersatu dan bekerjasama membentuk suatu organisme atau disebut juga dengan individu. Ini harimau, satu individu. Selanjutnya kita kembali ke tingkat organisasi kehidupan yang sebenarnya, yaitu, nah lihat, dari sini ada satu rusa. Dari inilah namanya individu tadi, organisme. Dari organisme, satu rusa, kumpulan rusa yang sama, ini akan membentuk yang namanya populasi. Nih, gambarnya jelaskan. Dari organisme menjadi populasi. Nah, dari populasi, lihat ada berbagai jenis hewan. Ada singa, ini ada burung bangkai, ini ada kumpulan banteng, zebra. Ini namanya komunitas. Kumpulan dari berbagai jenis populasi di tempat dan waktu yang sama. Ini namanya komunitas. Selanjutnya, dari komunitas itu ada dia berinteraksi dengan lingkungan. Itulah yang dinamakan dengan ekosistem. Ada interaksi timbal balik, terbentuknya jaringan makanan misalnya. Itulah namanya ekosistem. Baru dari ekosistem kita ke tempat yang lebih luas, namanya bioma. Ada savana, tundra. Nah, itu nanti bisa kalian cari di internet. Contoh-contoh bioma itu apa? Oke, nah inilah tingkat tertinggi dari organisasi kehidupan, yaitu biosfer. Ini seluruh elemen makhluk hidup ini bersatu dan membentuk biosfer. Oke, jadi kalau disebutkan nanti, disebutkan dari yang terkecil terbesar dari sini, dari molekul sampai biosfer. Kalau tertinggi ke terendah itu dari biosfer ke molekul. Oke, paham sampai di situ? Kita lanjut. Oke, nah di sini yang terakhir, apa sih peranan biologi itu bagi kehidupan manusia? Di sini ada diambil 5 bidang. Bidang yang pertama itu ada bidang kedokteran, jelas ya. Rasa kalian sudah tahu apa aja manfaat biologi ini bagi bidang kedokteran. Misalnya transplantasi organ, ada bayi tabung. Oke, dari gambar bisa kita lihat ada bidang-bidangnya. Ada bidang industri, pertanian, peternakan, bidang farmasi. Lihat di sini, ini bidang apa? Bisa kalian lihat? Ini bidang industri ya. Dari benang, kapas benang, terbentuklah kain. Oke, ini bidang apa? Yogurt, tempe, roti, tapai. Ini bidang industri makanan. Ini bidang peternakan. Ada dia terbentuknya bibit unggul. Begitu juga dengan bidang pertanian. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.